Ya, oke, rekan sekalian, kali ini di book club yang kedua, saya akan membahas satu buku yang menurut saya unik gitu ya, unik banget karena kita tuh jarang banget ngebahas tentang profesi coach ya, coach yang menangani olahraga gitu ya. Kita selalu dengarnya business coach, leadership coach gitu ya, executive coach gitu, tapi kita jarang dengar sports coach. Nah, ini ada satu buku dari Dokter Kate Hayes, jadi dia seorang, peneliti yang sangat baik sekali, gitu ya, dan kebetulan dia seorang sports coach, gitu ya. Jadi dia seorang coach yang, mmm, mendampingi olahragawan atau klub-klub olahraga sebenarnya ya, di Eropa, di Australia, dan macam-macam. Dan kemudian dari pengalaman dia selama menangani klub-klub besar di Eropa maupun juga di berbagai negara, dia kemudian menulis penelitiannya dengan judul buku unik banget, How to Win, gitu ya. Lesson in Success from the Frontline of Performance Psychology. Jadi dia seorang psikolog, tetapi juga dia seorang sports coach yang sangat baik sekali, gitu ya. Nah, ini saya, kenalkan dulu ya Dokter, Kate Hayes ini. Jadi dia 20 tahun di psikologi performa. Jadi kalau rekan-rekan dengar, eee, background para coach yang ada di Indonesia ya, dengan istilah psikolog performa, maka Anda tahu bahwa ini psikolog yang mempelajari tentang bagaimana kinerja ya dari, eee, orang yang ingin sukses, begitulah. Nah, dalam hal ini dia mendampingi para atlet, oke. Tetapi dia juga mendampingi para pelatih, gitu. Ini orang yang sangat sangat apa, sangat luas pengalamannya. Nah, maksudnya saat ini tuh pada waktu buku ini ditulis, dia menjabat sebagai Head of Women's Performance Psychology di The Football Association FA, gitu ya, Inggris, gitu ya. Dan dia mendampingi satu tim atau klub namanya Lioness. Kemudian dia juga memimpin tim psikologi UK Sports Institute pada, konteks olimpiade pada, olimpiade, eee, Rio maupun Tokyo, termasuk juga para olimpiade. Nah, kemudian selama 14 tahun mendampingi penyelam tim, dari Inggris, untuk meraih medali olimpiade, termasuk ada satu atlet yang sangat terkenal di Inggris namanya Tom Daley, ya, jadi dia mendampingi. Dan, dia itu kemudian waktu menulis buku ini, dia membuat satu formula, namanya The Building Blocks of Success, yang dia kembangkan dari hasil, penelitian maupun juga pendampingan banyak klub-klub bagus ya di Eropa, di Inggris terutama, selama 2 dekade. Nah, jadi nanti saya akan membahas mengenai 4 tahap inti daripada The Building Blocks of Success, ya. Jadi ini dirancang agar bisa diterapkan di individu maupun juga tim, ya, di keluarga, di bisnis, di olahraga, ya bisa dipakai semua. Nah, pesan utamanya adalah penting untuk menang, namun jauh lebih penting untuk thrive. Nah, ini nanti saya akan bandingkan dengan, eee, 10 para ahli penulis buku-buku, performance ya, nanti saya akan kemudian kontraskan dengan tulisan daripada Kate Hayes, agar kita dapat, eee, berbagai hal juga di situ, oke. Dan kenapa saya mengulas buku ini, karena saat ini relevan banget jadi pemimpin, bukan hanya bisa, memimpin tim, tetapi juga bisa memimpin performance gitu ya. Dan ini menjadi isu utama sekarang karena ekonomi lagi nggak bagus gitu ya. Jadi, pemimpin yang memimpin performance akan menjadi pemimpin yang baik. Jadi ada 4 hal yang dibahas di dalam buku ini menurut saya adalah performa itu bisa dicapai ke puncaknya itu kalau kita buat satu budaya
yang sengaja kita buat untuk sustainability. Jadi dibuat untuk berkelanjutan. Jadi ini bukan sekedar menang pada satu momen, 2 momen tertentu, tapi dibuat budaya untuk menang. Kedua, pemimpin itu punya peran ganda. Jadi dia bertanggung jawab terhadap performance daripada timnya atau perusahaan itu, tetapi dia juga harus menjaga kesehatan mental dari, individu-individu atau tim itu. Dan ini bukan sesuatu yang berlawanan, kadang-kadang kita suka dengar ya istilah mental health dan business performance itu selalu dibenturkan, gitu ya. Nah, sehingga menurut saya Kate Hayes bagus sekali karena dia bilang keduanya itu melengkapi. Jadi ini bukan berlawanan. Yang ketiga, tulisan-tulisan dari Kate Hayes ini semuanya berbasis pengalaman nyata, gitu ya. Jadi ini bukan sekedar cuman kerangka berpikir, tapi ini kerangka yang sudah diuji, ya. Dan keempat, eee, buku ini, model ini yang diperkenalkan semua sudah diakui oleh, banyak orang. Jadi ini buku bagus menurut saya, gitu ya. Nah, ini kerangka building blocks of success itu yang tadi dikembangkan oleh Kate Hayes selama 2 dekade. Jadi ini yang, eee, dia sebut sebagai membangun budaya performance yang sustainable. Jadi who are we, jadi identitas dan nilai kita, nilai tim, individu, and why are we here, tujuan dan makna, kemudian how do we play, ya budaya dan prosesnya, kemudian how do we win, ya sukses berkelanjutan. Jadi siklus ini kayak lingkaran, jadi dia berputar-putar seperti itu. Jadi rekan sekalian, menarik sekali bahwa pertanyaan pertama yang diajukan oleh Kate Hayes di dalam membentuk budaya performance yang sustainable, itu adalah pertanyaan tentang siapa kita, gitu ya. Jadi tahap penggalian identitas sejati ya, dari diri kita, diri tim, ya, nilai, karakter, dan bagaimana nilai dan karakter itu membentuk, ya, suatu pencapaian. Jadi ini membutuhkan kesadaran diri yang jujur, karena fondasinya itu adalah keterbukaan, kejujuran, gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan refleksi pribadi yang diajukan oleh Kate Hayes di dalam buku ini. Itu adalah satu, misalnya, apa nilai-nilai inti yang benar-benar bisa mendefinisikan saya, gitu. Jadi nilai inti itu bisa, mmm, entah itu tanggung jawab, entah itu adalah, eee, kerja keras, menghormati proses, gitu ya. Jadi itu nilai-nilai inti. Nah, jadi nilai inti ini perlu direnungkan. Kita ini ada nilai inti apa, gitu, termasuk tim, gitu ya. Kemudian yang kedua tuh dalam situasi seperti apa saya merasa paling menjadi diri sendiri. Jadi, dalam proses apa jadi diri sendiri, gitu ya. Nah, ini kenapa ditanyain, karena saya berpikir begini, kemungkinan besar penulis ini merasa bahwa kamu akan bisa lebih perform kalau kamu menjadi dirimu sendiri. Jadi ini bukan dibuat, tetapi datang dari diri sendiri. Nah, nanti kita kaitkan dengan budaya yang tadi dia bilang itu ya, harus dibentuk secara intentional agar sustainable. Tapi bagaimana dengan konteks atau, eee, hal yang kaitannya dengan, eee, bagaimana bisa menjadi diri sendiri. Tetapi saya yakin percaya bahwa menjadi diri sendiri itu bukan berarti bertolak belakang dengan budaya itu, tetapi blending sebenarnya, jadi terintegrasi. Dan yang ketiga, jika orang luar diminta mendeskripsikan identitas tim kita, kira-kira apa ya yang mereka katakan tentang kita? Dan apakah itu sesuai dengan harapan yang kita inginkan? Gitu ya. Jadi ini, sangat apa, sangat, eee sangat memikirkan tentang balancing gitu, gitu ya, antara apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri dan orang lain lihat kita apa, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang penting juga. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan kenapa kita ada di sini, gitu. Ini pertanyaan sederhana, tapi kalau rekan-rekan nanti bawa pulang pertanyaan ini, renungkan, ya setelah Anda lihat video ini, mungkin Anda bisa mengerti maksud dari tulisan ini gitu ya. Kenapa, penulis ini nulis begitu.
Karena menurut penulis itu purpose yang jelas itu bisa jadi bahan bakar motivasi yang bertahan lama gitu ya. Jadi motivasi itu kalau menurut Profesor Nir Eyal itu kan ada unsur ketiga ya. Jadi how to do dan goal itu ditambah unsur ketiga yaitu belief. Nah, menurut saya purpose itu kayak belief itu. Sesuatu yang mungkin jauh di sana dan perlu tekun untuk mencapainya dan perlu energi tertentu dan perlu fokus tertentu. Jadi why are we here? Itu pertanyaan refleksi yang sangat penting. Misalnya di sini tujuan besarnya apa? Hasil instan tidak lagi jadi ukuran utama. Jadi apa yang membuat pekerjaan ini bermakna? Apakah setiap anggota tim memahami mengapa di balik target yang mereka kerja setiap hari? Nah, ini kadang-kadang kita harus bertobat karena kadang-kadang kita kasih target ke tim kita, tapi kita nggak kasih tahu kenapa gitu, why targetnya harus seperti itu. Alih-alih kita bilang ya, ya itu target diturunin dari atas, udah terima aja gitu. Sedangkan penulis ini bilang, "No, kamu harus kasih tahu kenapa, why." Ya, kenapa itu bisa seperti itu, begitu. Gitu ya, ini sangat penting sekali. Ya, jadi ketiga, how do we play? Gitu ya. Jadi how do we play? Jadi bagaimana cara kita berproses gitu ya. Ya, tahap ini berfokus pada kebiasaan harian, standar perilaku, budaya kerja nyata gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang mereka sebut sebagai slogan, tetapi mungkin benar-benar pola yang benar-benar dijalankan saat tekanan tinggi atau saat semua berjalan lancar. Jadi pertanyaan-pertanyaan reflektifnya berkaitan dengan bagaimana cara kita berproses begitu, gitu ya. Bagaimana kita berproses. Jadi, eee, kebiasaan atau ritual harian apa misalnya yang bisa membuat, tim kita bisa menjadi yang terbaik? Atau bagaimana tim kita merespon kegagalan gitu, tekanan besar? Apakah pola itu mendukung performa jangka panjang atau malah justru merusak gitu? Dan yang ketiga sebagai pemimpin perilaku apa yang perlu saya hentikan? Atau yang saya mulai? Atau saya lanjutkan agar budaya kerja itu semakin hebat? Rekan-rekan di tahap ini saja kalau rekan-rekan sudah sampai di sini dan bisa menjawabnya, saya rasa tahap berikutnya akan sangat mudah sekali, gitu ya. Jadi tahap berikutnya adalah how do we win. Nah, perhatikan ya rekan sekalian, dari siapa kita sampai ke how do we win, gitu ya, itu prosesnya lumayan gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Kadang-kadang kita kan berpikir, kelamaan nggak sih gitu? Kelamaan nggak sih bertanya pertanyaan seperti itu? Kenapa nggak langsung ke nomor 4 aja? Kenapa nggak langsung ngomong tentang how do we win? Kan kita udah tahu goal-nya. Kenapa kita nggak langsung aja gitu ya? Tapi saya rasa mungkin ini pengertian yang menarik perhatian dari Kate Hayes selama 2 dekade adalah menang yang sporadis itu nggak sustainable. Tidak membuat perusahaan itu atau keluarga itu atau tim itu bisa ya, eee, terus juara gitu. Jadi makanya dia mengatakan, dalam membentuk budaya menang, bukan menangnya yang penting, tapi bagaimana kita bisa thrive. Thrive itu bahasa Indonesianya apa ya? Thrive itu bisa, eee, ya thrive itu mungkin sukses yang berkelanjutan, ya kira-kira gitulah. Ya jadi bisa menang terus gitu. Jadi pertanyaan reflektifnya itu bagaimana definisi menang, indikator apa yang benar-benar buat tim Anda thriving. Mungkin thriving ini bisa dikaitkan dengan resilience, tanggung jawab, dikaitkan dengan keinginan untuk menang terus, seperti itu ya. Atau yang ketiga, ya ketika harus memilih hasil instan dan keberlanjutan, pola pikir kepemimpinan apa yang saya pegang, agar saya bisa memilih gitu. Mau instan atau yang berkelanjutan, kira-kira gitu kan. Nah, jadi saya itu iseng-iseng menghubungkan dengan kreatif leadership kompas yang saya buat, gitu ya. Jadi saya buat misalnya, konsep who are we tadi,
adalah self mastery, gitu ya. Jadi saya pikir self mastery ini menjadi kunci sebenarnya, awal dari satu jenis kepemimpinan yang unik dan berkelanjutan, gitu ya. Mulai bicara tentang kesadaran diri, nilai, karakter, gitu. Pertanyaan kedua, why are we here? Nah, itu berkaitan dengan creative thinking, gitu ya. Jadi berkaitan dengan creative thinking. Jadi ini bicara mengenai makna dan visi yang menginspirasi. Jadi sampai di titik ini menurut saya, Kate Hayes sama Creative Leadership Compass yang saya buat itu sebenarnya ada kaitannya dengan bagaimana memaknai dan membuat visi gitu. Dan ketiga, how do we play, gitu ya. Jadi bicara mengenai, eee, kaitannya kalau di CLC itu ya relational intelligence, kualitasnya interaksi dan budaya kerja. Dan yang terakhir tuh how do we win, ini strategic execution, bicara mengenai eksekusi. Nah, Avenza apa kabar? Ini kebetulan saya karena banyak yang nggak bisa datang, jadi saya rekam gitu. Jadi saya Oke, sampai di sini rekamannya. ya, sehat Coach, baik. Ya, jadi memang, eee, Dokter Kate Hayes ini, istimewanya karena dia itu, seorang sports coach sebenarnya. Jadi ini kita jarang banget bahas the origin of coaching sebenarnya. Coaching itu originnya itu awalnya itu dari olahraga sebenarnya. Jadi kalau hari ini dengar business coach, executive coach, creative coach, leadership coach, apapun coach yang ada di Indonesia ini, sebenarnya originnya itu dari olahraga gitu. Jadi istilah coach itu teman dari olahraga, bukan datang dari bisnis, ekonomi, bukan, dari olahraga. Makanya saya mengangkat buku Dr. Kate Hayes yang seorang sport coach. Jadi dia coach olahraga nih, atlet, pelatih. Jadi dia meng-coaching pelatih, meng-coaching juga atlet, gitu. 20 tahun dan dan sangat terkenal di Eropa, terutama di Inggris, gitu. Jadi ini tokoh tokoh olahraga Inggris sebenarnya. Nah, dia memiliki latar belakang sebagai seorang psikolog olahraga, ya sports psycholog, yang meneliti tentang performance, gitu. Dan judulnya jadi unik bukunya, How to Win, gitu. Nah, tapi dalam proses waktu saya membaca buku ini, kemudian melihat cara dia berpikir, dia tuh mulainya dari siapa diri kita gitu ya. Jadi pertanyaan siapa diri kita, kenapa kita ada di sini, bagaimana kita bermain, dan baru bicara bagaimana kita menang. Sedangkan kalau di bisnis itu selalu ngomongnya kita sudah ada tujuan, ayo kita bicarakan bagaimana cara menang, bagaimana cara kita mencapai goal itu, udah lompat gitu. Nah, makanya budaya budaya perusahaan di Indonesia, bahkan dunia, kebanyakan itu yang instan-instan, pengennya cepet, pengen dapat hasil cepet, nah gitu loh. Sedangkan Dokter Kate Hayes ini dari 20 tahun pengalaman dia bilang tim olahraga yang bisa menang terus atau atlet yang bisa berprestasi terus, itu tidak hanya menguasai how to win, tetapi dia menguasai budayanya. Jadi dia membentuk budayanya, budaya latihannya, budaya, bagaimana, dengan konsisten membuat satu proses yang baik, begitu. Jadi saya membandingkan, dengan kisahnya itu ya, eee, juara-juara Formula 1 gitu. Juara-juara Formula 1 itu, Michael Schumacher, segala macam itu bukan menang gara-gara latihan terus gitu, pakai pakai mobil cepetnya itu, bukan. Justru dari kecil dilatih gitu, dibuat terbiasa, dibuat ngerti kenapa dia harus bisa nguasai mobil itu, baru dia bisa menang. Nah, jadi saya jadi iseng-iseng bandingin dengan konsep kreatif leadership coach atau Kompas yang saya buat. Nah, kayak gini nih bentuknya. Makanya saya kemudian, mencoba untuk, apa ya, untuk
mengajar rekan-rekan nanti kalau lihat rekaman ini lagi, berulang kali, liatin gitu. Mungkin tanya gitu ya, mungkin ini perlu renungan gitu. Siapa kita ini sebenarnya gitu. Dan gimana kita bisa sampai di sini? Kenapa kok kita di sini? Bagaimana cara kita menang dan bagaimana cara kita bermainnya dan kemudian terakhir bagaimana cara kita menang, gitu ya. Jadi inti dari buku ini sebenarnya penting untuk menang, tapi lebih penting lagi itu adalah apa? Adalah bertahan dan terus-menerus bisa menang gitu. Jadi ini bukan hanya menang sekali, 2 kali, tapi terus-menerus bisa menang. Paling tidak punya cara berpikir untuk terus-menerus menang gitu. Kurang lebih itu. Nah, konteksnya kalau saya kan pengajar ya di kelas itu ya. Bahannya sama sih gitu. Mungkin kita ada sekian puluh kelas bahannya sama. Tetapi kalau kita hanya mikirin menang, ya kita hanya mengulang-ulang aja gitu. Materi itu kita ulang-ulang aja di berbagai kelas gitu kan. Tapi kalau kamu pikirin menangnya lewat drive, lewat keberlangsungan, maka kamu tahu bahwa ilustrasi, contoh gitu ya, cara kita ngajar, cara kita bikin kelas aktif, itu harus terus bergerak, harus terus berubah, harus terus jadi lebih baik lebih baik lebih baik gitu loh, kira-kira gitu tuh. Makanya, eee, jangan puas dengan cara mengajar kita gitu, tapi harus terus berjuang untuk lebih dari yang sebelumnya gitu. Nah, kemudian saya iseng membandingkan dengan buku-buku yang ngomongin tentang performance gitu, buku-buku tentang performance lah. Ada 10 buku, ya anggaplah 10 lensa dari, 10 pakar gitu. Nah, ini judul-judul bukunya, itu saya coba, iniin apa, coba, banding-bandingin gitu. Nah, dari 10 pakar ini terlihat nih misalnya kalau Sun Tzu itu bilang strategi dan taktik ya, jadi strategi dan taktik kompetitif klasik itu membahas menang memang, dia membahas menang, gitu ya. Tapi nggak dibahas mengenai kesehatan mental, sedangkan Dokter Kitis ini dia bilang, menang tapi nggak sehat mental juga sama, percuma dia bilang, nggak sustainable budayanya. Jadi kadang-kadang masih hari ini masih ada perusahaan-perusahaan yang pemimpin-pemimpin cabangnya itu neken anak buahnya sampai mati, sampai benar-benar nggak bernafas anak buahnya gitu loh, ya kan, diancam-ancam, diintimidasi. Suksesnya mungkin bisa sukses karena tertekan gitu loh, anak-anak buahnya, tapi kesehatan kesehatan mentalnya hancur lebur, burnout kan. Nah, jadi kalau burnout ya selesai gitu, kelihatannya menang tahun ini, tahun depan nggak menang gitu, gitu ya, malah keluar semua gitu. Jack Welch, dia pernah tulis buku judulnya Winning, ini ngomongin tentang, apa, result gitu, tentang hasil lah, jadi manajemen korporat berbasis hasil gitu ya. Memang fokusnya kuat sekali ya, jadi Jack Welch itu selalu nekenin hasil, kuat dia. Namun keberlanjutannya itu, mungkin perlu dipertanyakan. Nah, itu yang kemudian membuat, Jack Welch sangat terkenal buat perusahaan, General Electric menjadi perusahaan baik gitu ya, bagus gitu. Tetapi ketika diserahkan ke pemimpin yang baru, ah, udah kacau kacau balau itu itunya ya, mentalnya itu. Kemudian ada penulis yang lain, Bill Walsh ini ya, Bill Walsh ini dia bilang, kunci kemenangan itu adalah apa? Adalah memperhatikan proses harian gitu, proses harian. Jadi orang yang memperhatikan proses lah gitu. Nah, ini mirip dengan Hayes. Jadi proses lebih penting daripada hasil sesaat. Jadi keduanya saling melengkapi. Ini mirip nih. Jadi kalau kita mau baca pelengkap dari buku ini, How to Win ini, nah baca buku ini, The Score Takes Care of Itself, gitu itu ya, buku nomor 3 itu. Kemudian buku nomor 4, Legacy, ya. Jadi ada penulis namanya James itu, James Clear itu. Nah, dia mengatakan, mmm, budaya kolektif. Jadi dia percaya bahwa
kemenangan tuh kolektif bentuknya, bukan karena individu. Jadi dia nggak percaya sama superhero, dia percaya sama super team, kira-kira gitulah. Nah, ini sejalan dengan Hayes. Jadi ini buku juga yang perlu dibaca, karena ini mirip dengan konsep daripada How to Win. Buku kelima, Culture Code, gitu ya. Jadi ketiga keterampilan inti budaya tim. Yang unggul itu katanya aman, rentan, dan tahu tujuannya apa. Nah, ini juga mirip dengan apa yang Hayes pikirkan gitu. Nah, jadi buku yang kelima ini juga penting gitu ya untuk melengkapi. Buku keenam, Carol Dweck, ini profesor psikologi yang sangat terkenal ya, pakai growth mindset itu ya, growth mindset, growth mindset. Nah, bagi Hayes ini sama dengan thriving itu daya juang lah. Nah, jadi dia mengatakan growth mindset sama daya juang itu mirip, gitu ya. Nah, ini juga buku yang baik untuk melengkapi. Kemudian Angela Duckworth, ini profesor yang nulis buku Grit, yang sangat terkenal sekali. Dia bilang ketekunan dan gairah gitu. Itu bisa jadi prediksi sukses gitu. Gitu ya. Nah, jadi ini juga sama pandangannya. Infinite Game, ya kan? Ini juga sama. Pola pikir tidak terhingga itu sama dengan Thrive. Drive, ini Daniel Pink, ini sangat terkenal ya. Bicara mengenai motivasi dari dalam gitu. Ini buku konsepnya sama dengan Why Are We Here gitu ya. Kenapa kita ada di sini? Dan yang terakhir itu Think and Grow Rich itu Napoleon Hill. Nah, ini juga buku yang terkenal di Indonesia gitu. Mindset individual tentang tentang kesehatan finansial atau kesuksesan finansial. Nah, ini bertentangan dengan Hayes karena Hayes bilang yang penting tim. Jadi bukan individual, sedangkan Napoleon Hill ngomong tentang individu. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari 10 pakar ini ya, dari nomor 3 sampai nomor 9 itu cocok gitu. Jadi cuma nomor 1, 2 sama nomor 10 itu yang bertentangan. Jadi ada 7 yang cocok, 3 enggak. Ya kan? Berarti konsep Hayes itu terbukti cocok sebenarnya. Gitu ya, sustainability untuk sukses misalnya itu cocok. Jadi model bisnis yang sukses itu adalah membuat tim itu bisa thriving, bisa berjuang, pantang mundur, walaupun di tengah-tengah kesulitan. Kira-kira gitulah. Ya, jadi ini ada beberapa nanti saya kasih lah buku-buku ini. Ini spektrumnya, yang saya kasih spektrum tentang keberlanjutan itu, maka kita perhatikan dari nomor 3 sampai nomor tadi ya, nomor 9 itu agak mirip gitu. Jadi kesimpulannya adalah How to Win itu posisinya itu berpijak pada apa ya, sistem yang berkelanjutan. Jadi ini bukan tentang individu, tapi bicara sistem keberlanjutan. Paradigmanya bukan individu tapi kelompok. Gitu loh. Jadi ini adalah konsep yang ditawarkan oleh buku ini gitu. Makanya kenapa saya berpikir tokoh yang dia ceritakan di buku itu tuh bagaimana sih gitu peranannya. Nah, ini tokoh yang ada di bukunya itu ya gitu. Jadi di situ ada cerita tentang Tom Daly. Jadi ini penyelam sebenarnya gitu ya. Jadi dia seorang atlet penyelam ya yang olahraganya dipertandingkan di olimpiade gitu. Dan kalau lihat dari proses ini gitu, sebenarnya kita bisa melihat bahwa Tom Daly ini dari cuman bicara mengenai keinginan untuk menang, dididik, didampingi sama Dr. Kate Hayes ini, malah jadi orang yang bukan ngejarin menang, tapi bagaimana ngejarin semangat dia, ngejarin ya kan menang terusnya dia itu. Jadi di dalam benaknya itu yang penting menang terus, bukannya menang sesaat gitu. Grup Lioness ini grup yang ada di Inggris. Dia juga latih gitu, latih. Tapi dia kemudian lihat gitu ya bahwa ini bukan bicara teamwork saja gitu, tapi ini bicara mengenai satu kesatuan, purpose ya, tujuan yang sama gitu. Kenapa kita di sini gitu. Bagaimana kita capainya, bagaimana kita menangnya. Nah, ini makanya kenapa grup ini juara
terus-menerus, kira-kira gitu ya. Walaupun mungkin, nggak sehebat klub-klub besar lainnya gitu ya, tapi dia menang terus, kira-kira gitu kan. Nah, sehingga, para jurnalis di luar sana itu mulai percaya bahwa metode menang itu kalau mau sustainable harus dibuat budaya. Entah itu pemahamannya tentang menang, tujuan bersamanya, gaya bermainnya barangkali, ukuran suksesnya, bukan hanya ngegolin misalnya gitu ya, tapi bicara mengenai bagaimana bisa terus punya stamina misalnya, punya stamina untuk menang. Percuma kan kalau sudah gol tapi habis itu nggak ada stamina, ya loyo ya kalah gitu. Jadi stamina sangat penting. Misalnya Harlequin Rugby, Cambridge Women Rowing, ini semua tim-tim yang pernah diasuh sama Dr. Kate Hayes. Dan ini semuanya, eee, membentuk satu budaya menang yang tak tertandingi gitu. Walaupun mereka bukan juara dunia ya, tetapi di kalangan mereka gitu. Misalnya olahraga rugby, olahraga tim dayung ini, itu mereka tuh disegani gitu. Kenapa? Karena selalu menangnya tuh banyak gitu. Nah sehingga, eee, walaupun cuman 7,5 tahun misalnya di ngasuh ini ya, eee, sekolah itu tentang Sport Institute itu di Inggris, tapi dia bisa buat, 15 15 tim itu bisa bertumbuh jadi 30 tim, dan kemudian bisa menang di 2 kali olimpiade gitu. Nah jadi ini, sesuatu yang menurut saya sangat extraordinary gitu ya, di mana kita hari ini lihat kita sendiri aja selalu berpikir jangka pendek, short term. Sedangkan 7 pakar di dunia mengamini konsep Dr. Kate Hayes bahwa yang penting itu budayanya. Ciptain sistem yang bagus, proses yang bagus, pasti hasilnya tuh bagus gitu, kira-kira gitulah. Jadi benang merahnya ya hubungan jangka panjangnya gitu. Benang merahnya adalah budaya identitasnya sebelum kita main-main di lapangan, kejelasan peran misalnya gitu. Siapa yang nanti jadi untuk untuk eksekusi penalti misalnya gitu. Jadi peran penting gitu, proses kan gitu. Dan terakhir adalah kesehatan mental. Jadi bukan hanya tentang hasil, kesehatan mental juga. Jadi kita mau bikin perusahaan kita sustainable, ya kita harus bisa nyeimbangin antara tujuan untuk menang sama pemulihan gitu, gitu, pemulihan. Ini yang kadang-kadang lupa nih ke perusahaan-perusahaan di luar sana gitu, mengenai masalah pemulihan gitu. Ya, jadi budaya sebelum target, konsistensi jangka panjang, setiap anggota tim siap berkontribusi. Gitu ya, jadi nggak gampang sih, nggak gampang. Saya lihat perusahaan-perusahaan besar, kenapa nggak mau kemari gitu ya, nggak mau bikin budaya, repot-repot gitu, karena hasilnya itu lama gitu. Tapi Dr. Keith Hayes memberikan argumentasi, kamu mau menangnya sebentar-sebentar apa mau menangnya terus-menerus gitu. Nah itu, kalau mau menang terus-menerus ya bangun budayanya dong, bangun prosesnya dong, ya. Nah ini yang kadang-kadang dilupakan gitu ya. Nah ini jadi, ini terakhir saya kasih daftar ya, liputan-liputan yang saya ambil, rilis medianya ya kan, bio penulis gitu ya, dan kemudian data-data pelengkap lainnya, gitu ya. Jadi ini, saya rasa saya cukupin ya rekamannya karena, bukunya juga sudah beres. Mmm, saya matiin dulu biar kita ini bisa